aplikasi auto profit robot trading. Tujuannya diadakan pertemuan ini untuk menambah wawasan kita mengenai trading menggunakan robot. Baik, kita persilakan Pak Charlie Pasulatan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Alma. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, ya, nama saya Charlie Pasulatan. Asli saya Manado, tapi saya lama di Jakarta. Kemudian pengalaman saya di bidang forex ini, saya terjun ke forex tahun 2007. Di 2007 saya mulai masuk ke industri ini. Pada saat itu kita sama-sama Bapak-Bapak ketahui pada saat itu mulai masuk krisis moneter di Amerika yang berimbas ke Indonesia. Nah, saat itulah saya masuk. Jadi saya sudah melihat bagaimana pergerakan harga yang begitu besar. Sudah banyak yang saya lihat. Kemudian saya sebenarnya bukan edukator ya, bukan juga trader, tapi saya ini seorang praktisi di industri forex, ya. Kemudian dengan pengalaman transaksi dari tahun 2007, kemudian juga mulai masuk ke industri robot, ya, transaksi menggunakan robot itu sejak tahun 2014. Jadi itu sekilas perkenalan dari saya. Kemudian juga kita ini aktif juga di IG, di Instagram, di Palembang, kemudian juga ada di YouTube kita. Jadi kalau Bapak-Bapak sekalian ingin tahu lebih banyak, ya, mengenai industri perdagangan forex ini, bisa belajar di channel YouTube kita, GKI Invest Palembang Official. Jadi di sana bisa ditonton. Biasanya orang kalau belajar dan membaca itu agak malas gitu ya, tapi kalau secara visual menonton itu akan lebih gampang untuk ditangkapnya. Nah, di YouTube itu kita ada untuk pembelajarannya. Khusus untuk materi kali ini, ya, saya akan mempresentasikan mengenai otomatis trading menggunakan robot atau lebih dikenal dengan expert advisor. Tapi saya mau izin nih Pak, karena saya punya pointer, saya mau izin saya presentasinya sambil duduk. Boleh ya Pak? Bapak-bapak saya boleh sambil duduk ya. Yang penting kan bukan orangnya, kita nanti bisa melihat visualnya. Sebelum kita ke materi robotnya, ya, saya ingin jelaskan dulu mengenai broker, ya, atau pialang di mana nanti robot ini dijalankan. Karena robot trading ini nanti hanya dijalankan di pialang global kapital katakanlah berjangka, tidak ada di broker yang lain. Jadi saya hanya gunakan robot ini, ya, di PT Global Kapital Investama Berjangka. Untuk itu saya perlu jelaskan mengenai pialangnya. Jadi GKI Invest itu Bapak semua, ya, kita ini GKI Invest itu sudah terdaftar, sudah teregulasi oleh Bapepti. Jadi Bapepti ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Ini adalah regulator untuk perdagangan di bursa berjangka di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi untuk perdagangan forex ini atau perdagangan berjangka pada umumnya itu ditransaksikan bukan di bursa efek, tetapi di bursa berjangka Jakarta di bawah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian perdagangan berjangka ini transaksinya dilakukan di bursa berjangka, ya. Ada dua bursa di Indonesia, ada JFX dan juga ada ICDX. JFX ini bursa berjangka Jakarta, kalau ICDX ini bursa komoditi dan derivatif Indonesia. Dua lembaga bursa ini juga mempunyai dua lembaga clearing keuangan sebagai penjaminnya. Yang satu kalau untuk di JFX atau bursa berjangka Jakarta itu clearing berjangka Indonesia. Sedangkan untuk di ICDX
clearingnya adalah Clearing House Indonesia. Lembaga clearing ini adalah lembaga penjamin yang akan menjamin kalau kita transaksi di bursa, uang itu pasti akan dibayar. Ini adalah lembaga penjaminnya. Jadi GK Invest sudah terdaftar di Bapeti dan juga sudah menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta dan juga Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, serta sudah menjadi anggota Clearing Berjangka Indonesia dan Clearing Indonesian Clearing House. Kantor pusatnya itu ada di Multivision Tower di Jakarta di lantai 20 ya, di daerah Kuningan. Kemudian rekening terpisahnya, jadi kita ada rekening terpisah. Global Capital Investama Berjangka ini dia punya rekening terpisah. Artinya rekening investasi nasabah tidak disimpan di rekening operasional kantor, tapi disimpan di rekening terpisah yang khusus untuk transaksi di bursa. Ini ada nomor rekeningnya di Bank Sentral Asia dan juga di Bank Mandiri. Kemudian GK Invest juga punya wakil pialang. Wakil pialang ini artinya orang-orang yang berhak mewakili pialang yang mewakili GK Invest untuk memberikan penjelasan mengenai perdagangan berjangka ini. Saya sendiri sebenarnya adalah seorang wakil pialang, tapi saya tidak terdaftar di GK Invest. Saya terdaftar di pialang di perusahaan yang lain. Kalau di GK Invest kita ada 15 wakil pialang ya, ini yang resmi terdaftar untuk mewakili GK Invest dalam menjelaskan mengenai perdagangan berjangka dan komoditi. Baik, sekarang kita akan masuk ke setelah penjelasan mengenai broker ya, mengenai pialang, di mana nanti robot ini dijalankan dan hanya satu-satunya di GK Invest. Saya tidak membuka untuk dengan broker yang lain, khusus di pialang GK Invest Palembang ya, lebih khususnya di Palembang. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ada yang baru pertama kali mendengar presentasi ini ya, artinya belum pernah sama sekali transaksi di perdagangan berjangka ini atau di transaksi forex. Saya akan jelaskan sedikit apa itu transaksi forex. Mungkin kita akan mulai dari mata uang ya. Mata uang kita sama-sama tahu itu adalah alat pembayaran yang sah. Jadi setiap negara pasti akan mengeluarkan mata uangnya sebagai alat tukar untuk pembayaran yang sah. Contohnya ya di Indonesia rupiah, kemudian di Amerika itu dolar ya, di China ada pound sterling, di China ada renminbi dan segala macam. Nah, nilai tukar ini ya, nilai tukar mata uang satu negara itu dapat kita gunakan untuk memahami kondisi perekonomian satu negara. Contohnya saya kasih contoh. Kalau di Amerika Serikat ya, ketika kondisi mata uang dia menguat, kita tahu Amerika ini kondisinya ekonominya lagi bagus kalau mata uang dia kuat. Tetapi kebalikannya, kalau misalnya mata uang yen kondisinya menguat, kita tahu kondisi ekonomi Jepang itu lagi nggak bagus. Kenapa demikian? Karena Amerika ini adalah negara dengan consumer spending atau daya beli masyarakat yang kuat, sehingga mereka butuh mata uangnya itu selalu kuat supaya mereka beli lebih murah. Tapi kalau Jepang beda lagi karakteristiknya. Negara Jepang ini adalah negara eksportir, sehingga mereka butuh mata uang mereka itu selalu melemah terhadap mata uang lainnya, termasuk khususnya terhadap mata uang US dollar. Jadi kalau mata uang Jepang ini menguat, justru nggak bagus ekonominya. Kita tahu Jepang ini kondisinya lagi nggak bagus. Tapi kebalikannya, kalau mata uang dia melemah, kondisi ekonominya lagi bagus. Makanya ketika tahun 2009 ya, mata uang yen itu turun sampai ke angka 78 per US dollar. Kemudian banyak Perdana Menteri ketika itu tahun 2007, 2008 sampai 2009 banyak Perdana Menteri Jepang itu diganti karena nggak bisa melemahkan yen ya. Kemudian ketika itu masuklah Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri yang bisa dengan Abenomicsnya dia melemahkan mata uang yen dari 78 kita tahu sekarang ini ada di level 120, 130. Nah itulah mata uang, kegunaannya kita juga selain sebagai alat tukar, kita dapat memahami kondisi perekonomian satu negara. Ya ini contohnya ya USD DR ya, USD dolar, kemudian yen Jepang, USD yen atau Euro USD. Nah kemudian mata uang ini seperti kita tahu ya Pak, dia berfluktuasi.
setiap hari itu nilai tukarnya itu selalu berubah-ubah. Makanya kita sering dengar di Indonesia mungkin importer ya, mereka akan selalu lihat berapa sih mata uang US dollar terhadap rupiah. Karena ini tiap hari berubah, bahkan sebenarnya bukan tiap hari. Perubahan ini bahkan bisa terjadi tiap menit, tiap jam gitu ya. Di tiap sesi perdagangan di Asia bisa berubah, kemudian nanti ketika sore hari perdagangan Eropa, mata uang ini nilainya pun berubah. Sampai ke malam hari ketika perdagangan di Amerika. Ini selalu berfluktuasi, dia selalu berubah-ubah. Naik, turun ya. Nah, pengaruhnya nilai tukar fluktuasi ini banyak dipengaruhi oleh kondisi fundamental suatu negara, baik dari kebijakan moneter bank sentral atau dari kebijakan fiskal pemerintahannya. Contoh saat ini kita tahu mungkin kayak atau di Indonesia ya, ketika Jokowi dia banyak mengeluarkan uang ya, spending untuk infrastruktur, mata uang kita yang tertahan di angka 14.000 mainnya, walaupun cepat ke 15 atau 16.000. Jadi fluktuasi ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor dari kebijakan fundamental, baik moneter ataupun kebijakan dari fiskal. Kalau saat ini kita tahu di Amerika, bukan hanya di Amerika, di semua negara ini kan lagi pandemi tahun 2020. Ekonominya banyak negara yang ekonominya kena pukul ya dengan kondisi pandemi ini. Nah, banyak negara-negara yang mengeluarkan kebijakan untuk membantu ekonomi, termasuk Indonesia. Kalau di Amerika ini sangat masif ya. Terakhir Joe Biden dia akan keluarin stimulus paket untuk ekonominya triliunan US dollar. Nah, ini juga akan mempengaruhi pergerakan mata uang atau fluktuasi naik turunnya. Jadi fluktuasi itu adalah naik turun dari mata uang ya, tiap hari dia ada perubahannya. Nah, ini contohnya Pak di gambar. Ini fluktuasi pound sterling ketika mulai masuk Brexit ya, ketika Inggris akan keluar dari Uni Eropa, mata uangnya terhadap US dollar dia melemah, turun. Kita lihat dari level 1,6, 1,7 ya turun drastis terus. Ini fluktuasinya. Kemudian juga euro. Nah, ini USD rupiah. Ini juga sama pergerakannya ya. Ini setelah banyak masif infrastruktur yang diberikan oleh Jokowi ya, mata uang dari sekitar 15.000 turun ke 14.000-an sekarang. Nah, ini yang menariknya, dari fluktuasi naik turun harga, ada peluang buat kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekalian, ada peluang buat kita cari keuntungan. Sebenarnya reaksi masyarakat itu macam-macam. Mendengar, wah US dollar ke 20.000 gitu ya. Mungkin hanya ada yang jadi bahan obrolan di warung kopi. Atau ada yang ambil kesempatan untuk cari keuntungan ketika mata uang ini terjadi perubahan harga. Nah, pada kesempatan ini ya saya akan kasih peluang kepada bapak-bapak semua bahwa ketika harga itu naik atau turun ada peluangnya untuk kita cari keuntungannya. Ada dua sebenarnya cara untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pergerakan mata uang ini. Yang pertama, kita bisa tukar di money changer. Kita bisa ke money changer ya. Contoh misalnya kita dengar pagi hari mata uang rupiah ada di angka 1 dolarnya ada di angka 14.000 rupiah. Pagi hari kita datang ke money changer, kemudian kita beli contoh sebesar 10.000 US dollar. Kita keluarkan uang 140 juta rupiah. Sore hari kita dengar harganya jadi 1 dolar ke 15.000. Artinya sore hari kita datang kembali ke money changer, kemudian kita tukar, kita akan dapat uang senilai 150 juta rupiah. Berapa keuntungannya Pak? Dalam satu hari
pagi ya kita bawa uang 40 juta ke money changer, kita dapat 10.000 US dollar. Sore hari ya mata uang kita dari dari $1.14.000 jadi 15.000. Kita datang ke money changer, nah kita pulang bawa duit 150 juta. Berarti dalam 1 hari kita udah ada keuntungan 10 juta rupiah. Nah itulah bagaimana cara memanfaatkan dari fluktuasi harga mata uang itu. Kita datang ke money changer ya, kita lihat pagi hari, kemudian kita datang. Kita lihat mana mata uang yang sedang melemah atau yang sedang menguat ya di pagi hari, kemudian sorenya kita jual. Tapi kalau seperti itu kan repot ya Pak, repot, kemudian modalnya juga harus besar. Bayangkan untuk nyari 10 juta aja kita butuh modal yang sangat besar, 140 juta atau 150 juta. Karena fluktuasi satu hari itu belum tentu dia fluktuasinya sampai 1.000 rupiah. Kadang perubahannya hanya 100 rupiah atau 200 rupiah atau bahkan hanya 50 rupiah. Itu bagaimana kalau misalnya kita transaksinya cari keuntungannya itu di money changer. Nah ini ada yang lebih menarik Pak ya. Jadi tujuan seminar kita kali ini ya itu adalah untuk melihat peluang keuntungan dari fluktuasi atau perubahan mata uang agar berdampak positif bagi kehidupan kita. Apa kita semua butuh duit ya, jadi saya harapkan setelah dari acara kali ini ya, materi kali ini, bapak-bapak sekalian dapat melihat oh ternyata ada peluang dari pergerakan harga mata uang dunia. Bukan hanya sekedar jadi bahan obrolan di warung kopi ya, atau dengar orang lain aja bisa dapat profit. Nah itu yang kita harapkan. Tadi ya, jadi cara keuntungannya kita bisa tukar ke money changer atau kita bisa ke trading forex online. Kalau ke money changer seperti tadi, beli pagi, datang ke money changer, bawa duit yang sore kalau ada perubahan kita datang. Modalnya cukup besar. Kemudian ada yang kedua dengan trading forex online. Apa itu trading forex online? Sebenarnya sama aja dengan money changer. Cuma kita lakukannya tidak perlu datang ke money changer, cukup melalui handphone, cukup melalui smart trader, cukup melalui smartphone ya kita sudah bisa bertransaksi jual beli mata uang. Jadi tidak perlu repot lagi harus ke money changer, cukup dari rumah atau sambil liburan. Syaratnya cuma satu, harus ada akses internet. Jadi kalau pagi hari kita lihat, wah yes, rupiah, contoh ya, ini rupiah sedang di 14.000. Saya tinggal cukup klik di platform, ya saya udah dapat. Sore kalau dia naik ke 15.000, saya jual. Saya udah untung lagi 10 juta. Beda dengan yang money changer tadi, harus jalan keluar ya, harus money changer, belum nanti di jalan ada penjahat, dirampok lah atau segala macam. Tapi dengan transaksi dengan trading forex online ini cukup dari rumah. Nah kalau bapak-bapak sekalian ingin sukses ya, karena saya dengar tadi kan bapak sudah pernah ya Pak ya, sudah pernah transaksi di sini. Ada 4 Pak sebenarnya kunci sukses untuk trading di forex online ini. Ya ini yang saya amati dari selama saya di transaksi forex online ini, ada 4 kunci sukses. Artinya juga ada 4 cara kenapa banyak orang yang gagal. Ya, kalau boleh tahu Pak, siapa namanya Pak? Pak Asep ya. Pengalaman Pak Asep seperti apa Pak? Gimana Pak? Trading forex ya? Pengalamannya gimana? Jangan mungkin kalau dia untuk menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan, oke. Nah, jadi memang seperti itu Pak. Untuk sukses itu ada 4 kuncinya. Dan mungkin yang sudah trading Bapak juga akan tahu, yang masih juga tahu. Untuk 4 kunci sukses untuk trading. Yang pertama harus punya skill. Harus punya skill ya, harus punya keahlian untuk menganalisa. Kita harus bisa analisa nih ya,
dengan fundamental ataupun teknikal. Jadi fundamental itu seperti tadi saya sebutkan ya, mengenai kondisi ekonomi, berita ekonomi. Kemudian juga bisa menganalisa secara teknikal. Nah, skill ini harus dipelajari. Pelajari makroekonomi secara fundamental ya, bagaimana kebijakan moneter, bagaimana kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua teknikal, kita harus kuasai bagaimana formasinya ya, formasi, karena dari teknikal ini kita pelajari adalah histori harga sebelumnya. Menggunakan chart kita pelajari nih sebelumnya. Oh, contoh ya, contoh yang teknikal kayak rupiah. Rupiah harga terlemahnya itu di angka Rp20.000 tahun 98 ketika Krismon. Nah, ini akan jadi patokan. Kalau harga mendekati itu, ya jangan dibeli lagi. Karena biasanya akan berulang. Ketika sudah 20.000 dia akan turun balik. Nah ini kita lihat sekarang ini kan. Coba dekat angka 20.000 di 16.000, 17.000, kemudian mata uang kita menguat lagi. Nah itu kalau kita menganalisa secara teknikal. Jadi kita harus kuasai bagaimana formasi-formasi candlestick ya. Kita juga harus pelajari bagaimana kebiasaan. Contoh, pound sterling satu hari kebiasaannya berapa sih fluktuasinya? Yen berapa sih satu hari? Supaya kita dapat gambaran. Oh, kalau satu hari dia udah 200 US dollar, nah, sudah 200 range-nya, kita jangan beli lagi nih, harus kita jual. Nah itulah contohnya ya, 4 kunci sukses. Jadi harus punya skill. Dan menurut saya bukan hanya di forex, kalau kita berbisnis apapun kita harus punya skill di bidang itu. Kalau nggak ada, ya pasti akan kerugian yang kita alami. Ya. Yang kedua, ya harus punya money management yang baik. Nah kebanyakan ya yang punya pengalaman menyedihkan di forex gitu ya. Kebanyakan karena money managementnya kurang baik. Artinya begini, kalau misalnya untung ya, untungnya itu diambil sedikit, mau cepat-cepat diambil. Tapi ketika rugi, nggak rela bilang rugi. Contoh transaksi hari ini udah ada untung 100.000, cepat-cepat diambil. Takut harganya katanya balik lagi. Ya padahal setelah itu harga naik, bisa untung 1.000. Atau kebalikannya, udah rugi 100 ya, sudah rugi 100 rupiah, tidak mau istilahnya di bidang ini di cut loss, dibuang aja nggak apa-apa rugi 100. Kebanyakan rugi 100 itu ditahan. Nggak apa-apa deh, masih 100 rupiah, tunggu sampai 300 saja. Begitu juga 300, nggak apa-apa, masih 300 rupiah, tunggu sampai 500. Akhirnya ini makin membesar, nggak rela untuk istilahnya dijual rugi, dipertahankan. Nah itu karena money manajemennya atau risk management yang tidak baik. Kemudian yang ketiga itu adalah psikologinya. Nah ini musuh nomor 1. Kalau kita transaksi forex online, musuh nomor 1 adalah psikologi. Greed, ya, serakah, atau takut. Kembali tadi ke money management. Ini musuh nomor 1-nya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sekalian ya ketemu dengan berbeda pengalaman, pastinya lihat. Nah, kita ini takut ya, trader itu takut dan juga serakah. Kemudian yang keempat, nah untuk transaksi forex ini supaya sukses harus punya banyak waktu Pak untuk memantau perubahan fluktuasi harganya. Kalau kita nggak punya banyak waktu ya, kita nggak punya waktu untuk memantau fluktuasi harga ini, akibatnya setiap peluang yang mungkin ada, kita nggak bisa ambil. Karena transaksi forex ini ya, transaksi forex itu 24 jam berjalan.
nggak ada liburnya, nggak ada, bukan sorry, 24 jam ya, 5 hari dalam seminggu, liburnya hanya Sabtu Minggu. Dia jalan terus, tidak ada istirahatnya, kecuali Sabtu Minggu baru istirahat. Nah biasanya peluang itu suka terjadi Pak ya, itu tengah malam, jam 1 malam ada peluangnya, tapi kan kita sedang tidur. Ketika peluang itu ada, kita nggak bisa ambil. Pas peluang lagi nggak ada, pas kita lagi di depan laptop buat transaksi, akibatnya tangan gatel, kita ngeklik. Ya, kita transaksi aja deh, daripada nggak ada transaksi hari ini. Kalau saya nggak transaksi hari ini, peluang saya tentang keuntungan hilang. Jadi paksakan masuk ke market. Nah ini adalah 4 kunci sukses untuk trading forex online. Kalau bapak-bapak tidak menguasai ini, saya bisa jamin hasilnya pasti akan demikian. Ya, saya bukan ngomong yang ini ya, memang kebanyakan ini yang terjadi. Kebanyakan orang yang mengalami hasil yang kurang bagus. Nomor 1 itu karena psikologi, bukan karena skill sebenarnya. Nomor 2 itu karena waktunya tidak banyak. Ini yang paling sering, ya bukan karena skillnya ya, tapi adalah psikologi dan waktu yang tidak banyak. Waktu tidak banyak untuk memantau gerakan harga. Terus kan pertanyaannya, bagaimana kalau seperti saya ini kan, saya bukannya trader, saya kan pengusaha, saya punya usaha, tapi saya mau cari peluang keuntungannya, bagaimana caranya? Ya harus belajar Pak. Mau nggak mau itu. Kalau mau sukses ya harus belajar. Itu jadi coach forex. Mau nggak mau ya, kalau mau terjun, saya punya banyak klien karena saya sebutnya di Pontianak. Saya di Palembang ini baru 2 bulan, sebelumnya di Pontianak 2020 ketika pandemi mulai ya, ketika mulai masuk masa pandemi, banyak di sana kontraktor ya, keturunan Tionghoa, mereka di sana karena memang jiwanya dagang ya, ketika pandemi ya, kemudian mereka banyak juga yang bisnis di alat berat nggak jalan, tutup, mereka beralih ke sini, transaksi forex. Banyak yang beralih ke transaksi forex. Saya bilang cuma satu, kalau mau sukses, yang mau berhasil harus belajar, dan pasti butuh biaya belajar Pak. Maksudnya butuh biaya belajar itu apa? Di awal pasti loss, kebanyakan. Kan tinggal permasalahannya lossnya jangan terlalu besar. Itu nomor 1, belajar edukasi forex. Ya banyak yang gratis, banyak juga yang berbayar, tinggal pilih. Kalau di GK Invest Palembang ya kita ada edukasinya gratis. Atau yang kedua, aduh saya ini udah pusing kalau mau belajar, gitu kan nggak ada waktu juga, nggak punya waktu buat belajar juga. Kerjasama Pak dengan trader yang berpengalaman. Ya, caranya dengan apa? Satu dengan copy trade. Copy trade itu artinya memfollow akun masternya, akun orang yang berpengalaman. Atau yang kedua menggunakan robot. Dengan menggunakan robot ini ya hanya tinggal dipantau saja. Robot yang akan kerja 24 jam, dia cari peluangnya, robot yang akan ambil peluang itu. Bapak-bapak sekalian hanya tinggal memantau aja, tinggal lihat aja di handphone kinerjanya seperti apa. Jadi nggak perlu lagi belajar, nggak perlu lagi buat analisa, cukup dipantau aja. Ya, jadi yang kedua ini adalah biarkan robot yang bekerja untuk bapak-bapak sekalian. Robot ini sebenarnya adalah program komputer atau coding ya dari komputer. Saya punya strategi, saya punya rule trading, saya masukkan dalam program komputer. Jadi contohnya seperti ini. Saya contoh ya, ini contoh nih. Saya mau beli duren kalau harganya 10.000. Ya, ini ada tukang duren banyak.
saya taruh duit saya itu 10.000 depan tukang goreng. Kalau kamu jual 10.000, kamu boleh ambil duit saya beli. Kalau kamu nggak jual 10.000, saya nggak akan beli. Tapi saya udah taruh nih Pak. Jadi akan otomatis. Kalau dagang gulai ini ada yang jual 10.000, ya udah tinggal ambil aja dari saya, kasih gulainya ke saya, otomatis. Jadi apa yang saya mau ya, rules apa yang saya inginkan, saya masukkan ke dalam satu program komputer ya, biasanya pakai MetaQuad Language MPL5, itu pengembangan dari C++, coding C++, dimasukkan logika saya, rule saya masukkan ke dalam satu program itu, kemudian robot yang eksekusi. Jadi saya kasih logik saya ya, saya buy kalau terjadi penurunan harga 100 poin. Kalau ada penurunan 100 poin, robot akan eksekusi buy. Jadi mau terjadinya pergerakan itu turun 100 poin tengah malam atau pagi atau kapanpun, ya saya nggak perlu jagain. Dia turun 100 poin, robot akan buy. Kemudian saya akan masukkan manajemen resikonya. Kalau uang saya tinggal 50%, robot harus berhenti trading. Artinya apa? Artinya manajemen risikonya juga terjaga. Uang saya tidak akan sampai habis dengan menggunakan robot ini. Karena walaupun menggunakan robot, risikonya tetap ada. Kenapa saya bilang ada? Pengalaman saya selama menggunakan robot ini, pengalaman saya, robot ini kan dia hanya membaca teknikal. Dia tidak bisa membaca fundamental atau berita ekonomi. Jadi kebanyakan ketika ada satu fundamental yang berita yang tidak terjawab, robot ini nggak bisa baca. Dia tetap akan eksekusi. Contoh tadi ini, saya tiap penurunan 100 poin, robot saya akan buy. Karena itu berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan harga yang turun 100, dia akan balik dulu, walaupun cuma sedikit. Turun 100, dia akan balik. Robot akan eksekusi selalu seperti itu. Tapi robot nggak bisa baca Pak. Kalau misalnya tiba-tiba ya, robot ini contoh saya lagi di counter US dollar. Turun 100 ya, artinya lagi naik 100, contoh kalau sering lagi menguat, robot akan buka sell. Kemudian ternyata di Amerika dibom ada teroris. Apa yang terjadi? Mata uangnya akan melemah. Robot nggak bisa baca. Robot pokoknya begitu ada 100 dia sell. Naik lagi 100 dia sell. Dia nggak bisa baca. Oh ternyata ada teroris di Amerika kan? Atau tiba-tiba Joe Biden ditembak mati. Kita nggak tahu. Robot nggak bisa baca. Nah, itulah makanya kenapa saya masukkan manajemen. Artinya robot ini harus bekerja, tapi kalau ada satu kondisi di mana dia tidak bisa bekerja, dengan kondisi saat itu robot ini nanti akan membatasi risiko di angka 50%. Ya, jadi kumpulan robot masalah psikologis transaksi, karena robot ini nggak ada emosi. Robot ini nggak ada emosinya. Tadi saya bilang, dia nggak mau tahu lah pokoknya. Saya kasih suruh 100 saya aja udah. Kalau saya masukkan setiap ribu untuk diambil, dia akan ambil. Dia nggak ada emosi, ya tidak serakah, tidak ada takut, tidak greed, tidak juga fear. Robot itu, ya. Kemudian tetap bisa transaksi. Sekalipun Bapak tidak punya waktu, robot ini akan transaksi terus, setiap peluang yang ada dia akan ambil. Kemudian juga tidak perlu belajar, ya, sistem yang bekerja, hasilnya bisa dibuktikan, kemudian cepat dan cepat dalam melakukan transaksi. Robot ini akan mengambil transaksi yang secara cepat. Di mana ada peluang, di situ dia akan ambil. Ini robot trading Agrapana ya. Jadi dia mesin memang trading strategi. Kemudian ini dari analisa teknikal yang diambil, inversion, kemudian juga pullback ya, support dan resistance dalam penghitungan matematika.
Jadi robot ini tidak murni dia hanya dari teknikal, tapi juga dari perhitungan matematika. Mengadopsi metode manajemen keuangan tingkat lanjut ya yang mampu menghasilkan profit yang stabil dengan tingkat risiko yang terjaga. Jadi robot ini tidak seperti robot-robot yang lain ya yang money manajemennya kurang baik sehingga investasi bapak-bapak habis semuanya. Ya, di sini kita jaga ada manajemennya, resiko juga kita jaga. Kemudian sangat stabil dan konsisten dalam menghasilkan profit, hampir dapat dijalankan di semua mata uang. Ya, mau di mata uang euro, pound sterling, US dollar, di Swiss franc, ya, dimanapun bisa. Kita bisa gunakan robot ini. Bahkan bisa di komoditi. Ya, dan juga di komoditi seperti emas ataupun oil. Konsep trading dari Agrapana ini adalah mean reversion, market volatility, support dan resistance atau pullback. Jadi mungkin seperti ini. Bahasa ini mungkin masih awal buat bapak sekalian, tapi saya kasih ilustrasi. Kalau misalnya karet kalau kita tarik pak, dia akan balik. Robot ini dia seperti itu, ya. Karet kalau kita tarik, dia pasti akan balik. Sebenarnya harga di market juga seperti itu. Ada nilai tengahnya, dia akan kembali ke tengah. Mean reversion. Mau jatuh seberapa pun, tarik dia pasti akan balik. Nah itu adalah konsep dari robot Agrapana ini. Seperti karet yang ditarik, dia akan selalu kembali ke tengah. Jadi mean reversion. Kemudian market volatility, ya market volatility maksudnya kalau ada pergerakan besar ya contoh misalnya rata-rata sekarang contoh opening 150 poin. Jadi kalau ada dia pergerakan sampai 200 poin, volatility yang besar, robot akan ambil posisi. Ya jadi yang diambil ini adalah pullback-nya atau reversalnya. Kemudian juga melihat support dan resistance dari time frame H1, H4, B1 dia akan hitung, yang diambil adalah pullback-nya. Ya ini karakteristiknya. Rata-rata profit bulanan 8-15%, kemudian anti margin call. Margin call itu maksudnya duitnya nggak akan sampai habis. Ya banyak robot di luar sana yang robot di tradingkan sampai habis. Kalau duit 100 juta habis ya dengan robot 3-4 bulan. Kemudian ada risk management. Dia akan 40-50%. Ini adalah karakteristik dari Agrapana IE. Nah ini adalah hasil backtest. Jadi backtest itu maksudnya sebelum kita pakai dengan real akur dengan uang asli, kita backtest dulu. Robot ini sudah di backtest. Walaupun backtest ini nggak menjamin hasil di masa depan, tapi paling tidak dengan hasil backtest kita bisa lihat kinerja dari robotnya. Ini backtestnya. Ini kebetulan dengan pakai 1000 US dollar ya, kebetulan dipakai dengan 1000 US dollar. Total profitnya ini dijalankan selama 13 tahun backtestnya. Jadi dari tahun 2006 sampai 2018. Ini hasilnya dari modal 1000 Bapak bisa lihat. Ya, total net profitnya ini adalah 17.800, hampir 18.000. Jadi dari hanya modal 10 juta, ya dia bisa sampai ke 180 juta gross profitnya. Nah ini grafiknya mungkin bisa dilihat, ini modal, ini balance-nya ya, warna birunya ada balance. Balance itu maksudnya saldonya. Ini grafiknya naik terus. Ini di pasangan mata uang Euro USD. Nah ini satu lagi di pasangan mata uang Euro Swiss franc. Ini adalah hasilnya 14.120 ya. Jadi dari modal 10 juta itu jadi 141 juta. Grafiknya pun sama, balasnya Bapak dan Ibu bisa lihat sekalian dia naik ya. Ini Tesla di MetaTrader 5. Jadi coba di MetaTrader 5, ini hasilnya.
Nah ini transaksi yang sedang berjalan sekarang itu dipakai akun real. Yang baru ini masuk di bulan Maret tanggal 22 kemarin. Untungannya adalah 2.240 ya, dari modal 5.000 ya, karena minimal deposit untuk Agrapana ini adalah 5.000 US dollar. Dari tanggal 22 sampai hari ini ya, profitnya sekitar 4% lebih. Ini adalah akun real ya, akun real, karena sudah beberapa nasabah yang memakai robot ini di Palembang. Jadi seperti itu Bapak-bapak sekalian ya, materi pemaparan saya mengenai robot trading ini selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bukan hanya ya. Ya silakan. Betul, betul. Betul. Tapi pada saat loss matematikanya akan berbeda. Ya. Itu artinya dia stop loss. Ya. Stop loss. Stop loss. Jadi kita rutin manual. Betul. Dan kalau kita manual, Ya. kan pada strategi kita ya. Betul. Saya tidak yakin materi lawan tadi. Ya. Di 60% Ya. Kalau itu bisa. Oh bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya robotnya kan udah disetting di 40-50%. Ya, jadi kalau misalnya terjadi gitu ya, kemudian Pak Roni ingin ditahan aja posisinya, ya kita matikan robotnya. Jadi sebelum kena upload itu, sebelum kena batasan dari robot harus dimatikan dulu. Nanti marketing akan konfirmasi ke Bapak. Jadi kan bisa pantau, kan pantau pun nggak tiap hari kan bisa dipantau. Kalau udah mendekati ya, contoh nih, ya udah 4 juta. Nah, ingatin aja ke marketingnya. Ingatkan, ya, pernah juga ada kemarin seperti itu. Ingatkan, nggak usah dibagikan nomornya supaya dikeluarkan kembali. Tapi kembali lagi saya bilang, Pak, itu robot ini supaya kita tidak ada emosi tadi. Lebih baik di cut loss dulu, ya lebih baik robot bekerja sampai dia kena maksimal, baru kita tentukan. Baru tentukan untuk apakah kita akan menggunakan manual ya atau pakai robot itu lagi. Daripada kita matikan seperti itu atau sampai habis bikin. Justru kita pakai robot supaya jangan sampai kejadian seperti itu nih. Berharap harganya balik nih, harga balik. Nah, justru Pak Roni kita pakai robot supaya nggak ada lagi faktor emosi manusia. Ya. Oh, dari robot sini. Sudah robotnya udah seperti itu. Jadi login udah dimasukin. Kenapa? Indikatornya dia sebenarnya nggak pakai indikator, Pak. Jadi seperti saya jelaskan tadi, yang dipakai satu itu adalah pergerakan harga. Kalau udah 200 poin, 50 poin berdasarkan latar pergerakannya dia akan ambil posisi. Jadi robot ini transaksinya bukan menggunakan indikator, ya, tapi menggunakan perhitungan matematika, kemudian juga bisa dibilang pakai price action. Ya, karena dia akan menghitung support dan resistance, tapi dia tidak menggunakan indikator. Lotnya? Oh, lotnya itu kan ini minimal depo dari Pak. Jadi wajib 5.000, dengan 5.000 itu ya kita start dari 0,1. Artinya kalau mau 0,2 ya harus depo 10.000. 0,1 ya. Iya, bukan maksimal awalnya, karena robot ini kita menggunakan predict market. Jadi dia udah buy awal 0,1 ya, kalau ada turun dia akan buy lagi, tapi pakai batasan tertentu. Dia nggak akan buy terus. 4 misalnya 4 Jadi kalau udah turun 200 dia akan buy, kalau masih turun lagi dia akan buy.
masih turun dia akan buy sampai level tertentu dia akan stop. Dia akan stop kalau misalnya dia lihat oh ternyata ini tidak akan balik arah, dia akan balik turun. Robot ini akan mulai buka open sell lagi, dia akan buka open sell. Jadi robot ini juga bisa melocking posisinya sendiri. Jadi kalau tanya berapa lotnya, lot awal masuk ke rumah satu. Yang belum tahu lot itu apa, lot itu adalah jumlah transaksi, berapa volume yang kita mau transaksikan. Ya, jangan Pak. Ya, betul, betul. Di sistem yang berjalan, kita akan berjalan. Nah, keunggulan robot itu gimana? Kemana gimana? Keunggulan robot ya, dibanding. Jadi kita bicara ini keunggulan transaksi menggunakan robot atau dengan manual kan gitu. Kelebihannya satu, yang utama itu robot ini nggak punya emosi Pak. Yang banyak buat orang rugi transaksi forex itu faktor emosi, greed, dia serakah, sama takut. Nah kalau dengan pakai robot itu udah nggak ada lagi Pak. Robot itu dia akan eksekusi apapun yang kita perintahkan, dia akan eksekusi. Yang sudah kita install sebelumnya dia akan eksekusi. Biasa kan orang transaksi nih, dia udah punya rules. Contoh yang tadi saya bilang, moving average, closing ke atas, moving average yang kecil, dia mau ke atas yang besar, kita harus buy. Sebagai manusia kalau manual kadang-kadang kita kaget Pak. Begitu dia closing, nah mau buy atau enggak, yang closingnya berapa ya? Mau buy takut, mau buy kok tapi harganya udah di atas. Padahal kita orang menunjukkan harusnya buy, tapi kalau manusia begitu lihat, kok harganya tapi udah di atas. Saya nggak penting. Takut, kalau robot kan nggak, mau harganya di dunia pun mau dibantu pucuk, kalau signal itu muncul buy, dia akan buy. Atau kebalikannya, begitu udah di bawah, signalnya muncul, merangkak kita, wah itu benar, harganya udah murah nih. Yang biasanya 0,1 sekarang saya sikat lah 10 lot. Padahal yang namanya harga, ya tidak ada harga yang terlalu rendah, tidak ada harga yang terlalu tinggi. Itu keunggulannya yang paling utama. Ya, yang kedua keunggulannya dia setiap ada peluang dia akan ambil. Mau terjadinya tengah malam, mau terjadinya subuh, dia akan ambil. Tapi kalau kita manual nggak bisa. Kan kita nggak mungkin mau 24 jam. Iya kan? Dan kita makan gimana mau tidur? Nggak mungkin. Atau tengah malam kan kita pantang terus udah dekat-dekat ya si makan. Untuk surprise sudah mau closing dari jam 10 malam, salah tungguin. Dipikir ya kan 5 menit lagi closing. Sampai jam 1 jam 2 kan closing malah balik. Nah itu yang utama, ya kan apa namanya keunggulan dari kalau kita menggunakan robot. Ya Pak. Ya. Oke. Oh ya, bagus. Bagus. Ya. Ya, jadi robot ini sekali lagi robot ini kan punya saya. Bukan punya saya juga, ya saya kerjasama dengan teman untuk membuat robot ini. Jadi bukan GK Invest yang menyediakan robot ini. GK Invest hanya menyediakan fasilitas nasabah. Jadi salah satu keunggulan ini keunggulan GK Invest. Kita mau jungkir balik kayak apapun, mau cara kita profit silahkan. Nah, GK Invest dia nggak menyediakan robot, ya, tapi membolehkan siapapun pakai robot. Ya, robot saya ini saya kasih di GK Invest, ya saya pasangnya di GK Invest. Yang kali yang saya tawarkan ini loh ada satu robot ya yang bisa menghasilkan peluang profit yang lebih besar dibandingkan trading secara manual. Ya, kalau manual itu tadi saya jelaskan dia banyak. Kalau bapakmu belajar ya lebih bagus belajar secara manual, ya. Tapi artinya kalau misalnya coba hilangkan faktor manusianya, coba pakai robot ini loh ada robot dengan karakteristik yang saya jelaskan tadi. Dia anti margin call. Uang tidak mungkin akan habis semuanya.
apa? Seperti saya jelaskan juga tadi, ya, yang namanya robot ini adalah indikator atau teknikal yang kita masukkan dalam bentuk program. Tapi permasalahannya yang namanya harga juga itu nggak selalu bergerak sama, Pak. Ya mungkin kalau kita belajar korek gitu ya, kita mungkin tahu mungkin dengan formasi-formasi gitu ya, wah biasanya kalau engulfing ini bagus tuh dibuy, bullish engulfing. Tapi kenyataannya walaupun bullish engulfing itu dari bawah, kita buy, harga masih bisa turun. Kenapa seperti itu? Karena transaksi ini manusia, Pak. Yang namanya manusia itu kita nggak bisa tebak 100%. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan risiko dan melihat kesempatan yang ada. Artinya kalau ada formasi contoh bullish engulfing di bawah, ya saya akan buy. Tapi saya batasi risikonya. Supaya apa? Ketika ini tidak sesuai dengan formasi yang biasa terjadi sebelumnya, saya nggak habis duitnya. Kalau sekarang ini robot ini memang saya baru jalankan di Palembang. Tapi kalau tadi hasil backtestnya, Pak, ini backtest. Ini backtest. Ya, backtest ini dijalankan dari tahun 2006 sampai tahun 2006 sampai 2018. Backtest ini. Makanya kalau dilihat di sini transaksinya, total transaksinya ini Pak 3.834. Ya ini nih. Total trade 3.834 kali dia transaksi. Coba kalau dijalankan baru sekarang. Cuma setelah di backtest, karena robot itu pasti harus backtest dulu. Backtest ini untuk lihat dengan kondisi sebelumnya seperti apa. Tapi bukan jaminan ke depannya akan sama. Selama kita masih punya uang untuk transaksi, Pak, uang kita yang ada di market bisa kita ambil balik. Iya, tapi maksudnya ini Pak. Uang Bapak ini 12 M yang lagi ada di market, Pak, itu Bapak bisa tarik balik selama masih ada transaksi. Karena ada uang, walaupun uang Bapak cuma tinggal 10 juta, 20 juta. Itu nggak? Iya, bukan. Maksudnya kalau udah nggak transaksi lagi, itu baru namanya loss. Kalau udah nggak transaksi, tapi kalau masih transaksi, itu masih bisa balik.